Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Sobat Quran di Tafsir Jalalain, selangkah lebih dekat dengan Al-Quran. Kitab ini ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kita akan lanjutkan kajian tafsir Quran Surah Al-Mudathir ayat 17. Mari kita ke Maktabah Syamilah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan membebaninya dengan kepayahan dalam kondisi menaiki seperti menaiki gunung. Oke, di sini tafsirannya sa'urhiquhu, aku membebaninya hingga kepayahan. Tafsirannya di sini ukallifuhu, aku bebani ia sa'uda, sebagai seorang yang seolah mendaki. Maksudnya di sini masyaqqah, kesulitan, minal azab, berupa azab, au jabalan min nar, atau sebuah gunung dari neraka, yas'adu fihi, yang dia akan mendaki gunung neraka tersebut, summa yahwi abada, kemudian dia pun akan binasa, jatuh di dalam neraka tersebut selama-lamanya atau abadi. Jadi sa'urhiquhu sa'uda digambarkan, kemarin kita berbicara tentang Al-Walid bin Al-Mughirah, yang Allah berikan harta begitu luas, Allah berikan anak-anak yang begitu hebat, kemudian Allah berikan kehidupan yang penuh nikmat, wa mahattu lahu tamhida, kemudian dia ingin lebih padahal dia menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ganjaran, Allah tidak akan tambah rezeki untuknya atau nikmat untuknya, melainkan Allah akan membebaninya pendakian yang sulit, gunung neraka, kemudian jatuh di bawahnya dan abadi dalam azab dan siksa. Akan mendapatkan kesulitan yang memayahkan. Kita lanjutkan. Dia harta kekayaannya malah berbuah azab, sebagaimana yang terjadi pada Qarun pada zaman Musa alaihissalam. Itu ketika tidak menyadari siapa pencipta yang memberikan rezeki tersebut, tidak bersyukur, sebaliknya bahkan menentang agama Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan seluruh nikmat tersebut padanya. Ayat yang ke-18, innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya ia, Al-Walid bin Al-Mughirah, sekarang diceritakan bagaimana bentuk penentangannya terhadap Nabi Muhammad SAW dan dakwah Islam. Sesungguhnya ia sudah berpikir, kemudian menetapkan ketentuan. Kita tafsirkan, sesungguhnya ia telah berpikir, fima yaqulu fil Qur'an, memikirkan tentang apa bagusnya yang dia sematkan atau sebut Al-Quran ini. Alladzi sami'ahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah berpikir tentang apa yang akan dia ucapkan mengenai Al-Quran yang ia dengar dari Nabi Muhammad SAW. Wa qaddar, dan kemudian dia sudah mensimulasikan atau memperkirakan apa kira-kira yang akan dia haturkan atau yang akan dia sematkan kepada Al-Quran. Fi nafsihi zalika, sudah dia pikirkan hal tersebut di dalam dirinya. Ayat yang ke-19, faqutila kaifa qaddar, maka celakalah, lu'ina wa uzziba, celakalah Al-Walid bin Al-Mughirah, maksudnya dilaknat ia, dijauhkan dari kebaikan, karena al-la'nah itu artinya al-ib'adu anil khair, dijauhkan dari kebaikan, wa uzziba, dan disiksa, itu arti dari qutila, celaka, terbunuh, celakalah dia. Kaifa qaddar, bagaimana bisa dia menetapkan akhirnya Al-Walid bin Al-Mughirah ini memberikan sematan kepada Al-Quran. Nanti kita akan lihat sematannya dalam surah ini. Allah mengatakan bagaimana dia bisa menetapkan sematan tersebut. Ala ayyi halin kana takdiruhu. Dalam kondisi, situasi, dalam landasan apa dia memberikan perhitungan tersebut kepada Al-Quran. Menetapkan penilaian tersebut terhadap Al-Quran. Menyematkan hal yang buruk pada Al-Quran. Summa qutila kaifa qaddar. Kemudian celakalah ia, terbunuhlah ia, celakalah dia. Bagaimana dia bisa menetapkan? Di sini Allah ulang sampai 2 kali.
saking tercelanya hal yang dilakukan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah tersebut dan penentangannya terhadap agama Islam. Ayat yang ke-21, Tsumma nadhar, diterangkan. Al-Walid bin Al-Mughirah kemudian melihat fi wujuhi qaumihi, wajah-wajah kaumnya, au fi ma yaqdahu bihi fihi, atau nazar di sini, melihat di sini maksudnya adalah melihat, memikirkan kira-kira apa yang bisa menjadi hal dengannya ia mencela, memburuk-burukkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi nazar ketika Al-Walid bin Al-Mughirah ini gambarnya adalah seorang yang terhormat dalam Quraisy. Dia punya harta yang luar biasa, anak yang luar biasa, kemudian kehidupan yang luar biasa, dan dia termasuk yang tertua dan sangat senior, sehingga perkataannya didengarkan. Pada saat itu orang-orang Quraisy berkumpul juga untuk eh, menetapkan sikap terhadap Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad. Apalagi ketika di sirah cerita ketika akan datang musim haji pertama semenjak Nabi menjadi Nabi, semenjak Rasul menjadi Rasul. Mereka ingin menyematkan suatu perkataan pada Al-Quran untuk menakut-nakuti orang Arab jangan mendengar Al-Quran itu. Nah, di antara orang yang memimpin pertemuan tersebut untuk menetapkan sematan yang tepat adalah ini, Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, jadi tadi dia berpikir, dia tetapkan, dia melihat, apa yang dia lihat di tafsiran ini, melihat wajah-wajah kaumnya, mungkin di tempat perkumpulan tersebut, atau dia melihat sesuatu apa kira-kira dengannya dia bisa mencela dan memburukkan apa yang ada dalam Al-Quran. Summa abasa wa basaru. Kemudian abasa, dia pun bersungut atau mencemberutkan wajah. Qabadha wajahahu. Dia melipat wajahnya. Wa kallahahu dhiqan bima yaqul. Dan semakin kallaha itu artinya semakin mencemberutkan lagi wajahnya. Dhiqan bima yaqul, karena rasa berat uh, terhadap apa yang akan dia ucapkan. Wa basar. Basar artinya dan basar artinya merengut, yang di sini ditafsirkan zada fil qabdi wal quluh, terlebih cemberut lagi. Jadi ketika dia memikirkan apa nama yang cocok untuk Al-Qur'an ini, dia sebenarnya bingung karena dia tahu kandungan Al-Qur'an itu adalah sebuah yang indah, dan yang dikatakan Nabi Muhammad SAW itu bukan sihir, bukan perkataan buruk, bukanlah syair, bukanlah karangan. Jadi dia memikirkannya sulit sampai dia itu abasa ketika memikirkan itu, dia cemberut wajahnya, wa basar, merenggut, lebih cemberut lagi, semakin cemberut. Melipat wajahnya cemberut dan semakin cemberut lagi. Mungkin dia tidak setuju dengan keputusan awal dia ingin mengatakan Al-Quran sebagai hal yang buruk, dengan sebutan yang nanti kita sebutkan di ayat berikutnya. Tapi malah apa yang terjadi? Summa adbaro wastakbar. Kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah pun setelah dia memikirkan, oh rasa-rasanya kalau aku katakan Al-Quran ini buruk, sepertinya kalau aku katakan dia syair atau perkataan orang gila dan lain sebagainya, kayaknya nggak cocok. Apa ya yang cocok? Dia merasa perkataan itu uh, kontradiksi. Maka dia bingung. Tapi akhirnya dia pun memenangkan egonya, summa adbaru anil iman, dia pun kemudian berpaling dari keimanan, wastakbar, dan dia menjadi sombong, takabbaro anittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa besar dan sombong tidak ingin mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia tidak mengikuti kebenaran. Yang dia pandang semulanya mungkin sudah mulai benar dalam pikirannya, kayaknya nggak bisa Al-Quran ini dikatakan hal buruk. Tapi kemudian dia melempar itu, ya, akhirnya dia berpaling dan merasa sombong. Wallahu a'lam. Ayat yang ke-24. Faqala in hadza illa sihrun yu'tar. Ya, ini puncaknya. Inilah sematan dia yang dia putuskan terhadap Al-Quran. Maka ia pun berkata, Al-Walid bin Al-Mughirah berkata di hadapan orang-orang Quraisy, "Fima ja'a bihi", mengenai apa yang Al-Quran datangkan berupa ayat-ayat dari Allah. In, bukanlah, maksudnya bukanlah, hadza, hal ini, illa sihru yu'tar, melainkan sebuah sihir yang diwariskan atau sihir yang diriwayatkan. Yunqalu anis sahara,
Diriwayatkan maksudnya diwariskan dari para penyihir sebelumnya. Jadi akhirnya dia menyimpulkan di hadapan para pemuka, ini sihir. Aslinya sebelumnya udah terjadi dialog juga kalau dalam penyematan terhadap Al-Qur'an ya, dalam sirah itu, Al-Walid bin Al-Mughirah diusulkan oleh pemuka Quraisy lain, coba kita katakan dia adalah syair. Oh tidak, kalau syair kita tahu ada wazan dan qafiyahnya, ada bentuk-bentuknya, tapi ini bukan syair. Kalau begitu kita katakan itu sebuah sihir, ini juga bukan sihir. Dia semulanya tidak setuju dengan ungkapan itu dan dia bingung. Sampai pemuka Quraisy pun juga bingung dan berkata, kalau begitu tunjukkan kepada kami apa yang akan kami sebut. Dia mulai berpikir. Mungkin itulah yang dimaksud dalam surah Al-Mudaththir ini. Yang kemudian dia berkesimpulan, oke lah, yang paling cocok kita katakan saja dia sihir. Sihir yang diwariskan dari para penyihir. Ini ayat yang ke-24. Ayat yang ke-25. In hadza illa qaulul bashar. Tidaklah hal ini, tidaklah hal ini, hadza illa qaulul bashar, kecuali melainkan hanyalah perkataan manusia. Al-Quran hanyalah perkataan manusia, kata Al-Walid bin Al-Mughirah, kama qalu, sebagaimana mereka berkata-kata. Atau sebagaimana perkataan mereka pada umumnya. Kama qalu, sebagaimana mereka mengatakan, innama yu'allimuhu bashar. Sesungguhnya Al-Quran itu hanya sesuatu yang diajarkan oleh manusia. Perkataan ciptaan manusia yang diajarkan kepada manusia lainnya. Sebagaimana yang mereka katakan sehari-hari, innama yu'allimuhu bashar. Al-Quran itu diajarkan oleh manusia, perkataan manusia, dan Nabi Muhammad SAW itu diajarkan oleh manusia juga. Innama yu'allimuhu bashar. Yang mengajarkan Al-Quran itu manusia, perkataan manusia, bukan perkataan Allah. Di sini perkataan dari orang-orang Quraisy yang itu bermula dari hasil pemikiran yang dipimpin oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi ini perkataan manusia saja, ini Al-Quran ini nggak ada. Jangan dipercayai. Perkataan manusia itu bisa mengandung dusta dan kesesatan. Sihir bisa memisahkan, dengan sihir itu jadi terpisah antara seorang anak dengan ayahnya, saudara dari saudaranya, dan seterusnya. Ini adalah sihir, itu perkataan mereka. Padahal para pemuka Quraisy itu banyak yang mengakui Al-Quran itu adalah perkataan yang indah dan bukan perkataan manusia. Tapi karena kesombongan, mereka pun menentang agama ini. Kita lanjut ayat 26. Apa balasan dari Allah untuk Al-Walid bin Al-Mughirah? Ini khusus disebutkan dalam surah Al-Mudaththir ayat 26. Sa'uslihi, aku akan memasukkannya. Sa'uslihi saqor, aku akan memasukkannya. Udkhiluhu, aku memasukkan ia, saqor, ke dalam neraka saqor. Saqor ditafsirkan jahannam, neraka yang paling berat, jahannam, neraka yang membakar. Nah, ketika anak dari Al-Walid bin Al-Mughirah, yaitu Khalid ibn Al-Walid, masuk ke dalam Islam, itu dia membaca ayat-ayat Al-Quran, dan dia ingin membersihkan sisa-sisa, termasuk hubungan dia dengan ayahnya yang istimewa, tentu seorang ayah yang ia cintai, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia ingin menghapuskan sisa-sisa jahiliyah di dalam jiwanya. Dia minta sahabat yang membacakan Quran pada saat itu kepadanya, yaitu Salim maula Abu Huzaifah, untuk membacakan ayat-ayat ini. Kata Salim, kenapa engkau memilih ayat ini? Kan masih banyak ayat-ayat lain dalam Al-Quran. Kata Khalid, tidak, aku ingin membersihkan sesuatu yang masih ada dalam jiwaku ini, dalam hatiku ini. Akhirnya dia baca sambil sedih, merasa berat. Tapi ya inilah ketentuan Allah bagi ayahnya yang telah menentang agama Nabi Muhammad SAW, agama Islam yang mulia ini. Sa'uslihi saqor. Kata Allah, aku akan memasukkannya ke dalam saqor, dalam jahannam. Ayat yang ke-27. Wa ma adraka ma saqor. Allah bertanya, dan apa yang kau ketahui mengenai saqor? Nah, Allah menanyakan ini untuk mengundang rasa ingin tahu kita yang lebih besar, dan itu sebagai indikasi bahwasannya
Sakor itu adalah suatu yang agung. Ta'zimun li sya'niha. Allah mengutarakan pertanyaan ini kepada kita, apakah yang kamu ketahui mengenai sakor itu sebagai bentuk pengagungan, ta'ziman li sya'niha atau ta'zimun li sya'niha, sebagai pengagungan terhadap sakor. Sakor itu hal yang mengerikan yang Allah ciptakan untuk orang-orang kufur seperti itu. Al-Walid bin Al-Mughirah. Ayat 28. La tubqi wa la tadhar. Allah mulai bercerita tentang sakor. Uh, Ma'azallah, wal'iyazubillah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai menjadi orang yang kafir, jatuh pada kekufuran. Semoga Allah senantiasa berikan kita taufik dan hidayah. Nah, sakor diterangkan oleh Allah yang menjadi tempat bagi Al-Walid bin Al-Mughirah, yang kata Allah, Zarni wa man khalaqatu wahida. Biarkan aku beserta orang yang kuciptakan itu sendirian dia. Dia masuk ke dalam sakor, la tubqi wa la tadhar. Sakor itu sifatnya tidak meninggalkan sesuatu dan tidak pula membiarkan sesuatu. Senantiasa dia bakal menyelimuti dalam bentuk api, menyelimuti orang yang ia siksa. La tubqi wa la tazar, dia tidak akan meninggalkan, tidak akan membiarkan sesuatu pun min lahmin, berupa daging, wala asabin, tidak juga berupa syaraf, jadi tidak ada daging yang tersisa, tidak ada syaraf yang tersisa, illa ahlakathu, kecuali ia membinasakannya. Summa ya'udu kamakan. Kemudian daging dan syaraf yang tadi sudah dihancurkan oleh sakor kembali lagi seperti semula. Kemudian diselimuti lagi oleh sakor, dibakar lagi dengan bakaran yang dahsyat, yang sakit sekali. Terasa daging dan syaraf-syaraf Al-Walid bin Al-Mughirah itu disakor, Masya Allah, dibakar sampai habis, kemudian kembali lagi seperti semula. Sehingga dia merasakan sakit secara abadi berkali-kali di dalam sakor karena menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-29, lawahatul lil bashar. Artinya, tafsirannya, sakor itu sifatnya lawahatun lil bashar, membakar kulit, muharriqatun, membakar lidhahiril jildi, bagian tampak dari kulit. Jadi kulit kita itu adalah indera perasa yang membuat kita merasakan sakit. Kalau sudah tembus indera perasa itu, ketika langsung kena ke tulang, kadang tidak terasa. Tapi kalau ada syaraf, masih terasa. Nah, jadi indera perasa kita itu adalah kulit. Ketika seorang yang kafir masuk ke dalam neraka, contohnya Al-Walid bin Al-Mughirah masuk ke Sakor, dia dibakar kulitnya. Lawahatul lil bashar, neraka Sakor itu sifatnya membakar kulit. Kita tahu api itu membakar kulit, tapi ini disebut secara khusus artinya begitu menyakitkan. Dia membakar kulit tersebut, setelah kulit itu hangus, udah kalau hangus kan tidak terasa apa-apa. Allah kembalikan lagi kulitnya seperti semula. Ayat yang ke-30, alaiha tis'ata asyar. Di atas neraka Sakor itu ada 19. 19 apa? Tis'ata asyara malakan. 19 malaikat. Khazanataha, yaitu para penjaga malaikat, para penjaga neraka. Qala ba'dul kuffar, wa kana qawiyan syadidal ba'si. Ana akfikum sab'ata asyar. Waqfuni antum isnaini. Beberapa orang kafir mengatakan, qala ba'dul kuffar, beberapa orang kafir itu ada yang berkata. Jadi ini kan kata Allah, Allah akan jadikan jumlah penjaga Sakor itu 19. Di sini ada orang kafir itu berkata, wa qala ba'dul kuffar, beberapa orang kafir itu berkata, wa kana qawiyyan syadidal ba's, yang dimana seorang kafir di antaranya itu adalah seorang yang kuat, memiliki kekuatan yang diakui di dunia. Dia berkata, ana akfikum sab'ata asyar. Aku jamin kalian dari 17 malaikatnya. Waqfuni antum isnaini. Dan kalau begitu kalian cukup menjagaku atau mencukupkanku dari 2 malaikatnya aja. Jadi Allah kan katakan 19, malah mereka menentang dan berkata, seorang dari mereka itu berkata, seorang yang kuat di antara orang kafir Quraisy itu berkata, aku yang akan jaga 17 malaikatnya, kalian 2 lagi aja gitu. Jadi dia, orang-orang kafir Quraisy yang menentang Nabi Muhammad SAW itu sudah sampai ke tahap pengingkaran dan
penentangan yang keterlaluan gitu ya terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa kata Allah di qala ta'ala, Allah pun berkata di ayat yang ke-31, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru." Kita baca tafsirnya, dan tidaklah kami jadikan para penjaga neraka itu kecuali malaikat-malaikat. Ai fala yutaquna kama yatawahhamun. Maksudnya, agar tujuannya orang-orang kafir Quraisy itu tidak mampu menghadapi 19 malaikat itu sebagaimana yang mereka kira mereka bisa menghadapi. Awalnya kan di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan alaiha tis'ata asyar. Ada 19 yang ada di atasnya yang menjaga. Oh, kata mereka 19. Oh, 19. 19 ini biar 12 biar 17-nya aku yang ngurus, duanya biar kalian yang ngurus. Aku 17-nya. Mereka nyangka itu manusia yang menjaganya. Allah tegaskan di ayat yang ke-31 ini, yang kami jadikan penjaga neraka itu adalah malaikat, bukan manusia. Sehingga mereka tidak akan mampu menghadapinya sebagaimana yang mereka kira sebelumnya. Kama yatawahhamun. Wa ma ja'alna iddatahum, dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka yang 19 itu, kenapa mesti 19? Allah jadikan itu, zalik, hal demikian, illa fitnatan, melainkan sebagai fitnah penguji keimanan, dolalan, agar menjadi kesesatan, lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir. Angka 19 itu malah jadi mereka permainkan, malah menjadi permainan bagi mereka dan tambahan untuk kesesatan mereka. Bi an yaqulu lima kanu tis'ata asyar. Uh, di mana mereka orang kafir itu berkata, kok mesti 19 orang gitu. Kok mesti 19 angka, 19 apakah itu 19 orang atau apa? Tapi pokoknya orang kafir itu berkata kok 19 angkanya gitu. Jadi itu menjadi fitnah, kesesatan bahkan bagi orang-orang kafir. Nah, jadi bentuk kesesatannya itu adalah kesesatan, mereka berkata kok 19 angkanya gitu. Mereka malah mempertanyakan hal demikian. Karena orang kafir itu banyak tidak terima dengan hal-hal yang dibawakan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Kok mesti 19 gitu? Di samping kesesatan tentu mereka yang tadi mengatakan 17-nya kalian jaga, duanya biar aku. Gitu. 19-nya 19 itu 17-nya biar aku jaga, duanya biar kalian. Itu kan juga kesesatan. Tapi kalau di sini diterangkan kesesatan mereka itu fitnah yang yang menimpa orang-orang kafir itu adalah mereka bahkan berkata, kok 19 gitu. Nah, di sini menjadi kesesatan, angka 19 itu menjadi sebuah ujian keimanan, kesesatan bagi orang-orang kafir. Namun bagi orang-orang yang beriman dan bagi ahlul kitab, di sini kata Allah, liyastaiqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imana, agar menjadi yakin, liyastaiqin, agar menjadi yakin, liyastabin, agar menjadi tampak, alladzi, menjadi tampak bagi siapa? Alladzina utul kitab, bagi orang-orang yang diberikan kitab, maksudnya al-Yahud. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Apa yang menjadi tampak? Liyastabina sidqun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Liyastabina alladzina utul kitab, agar menjadi tampak bagi orang-orang yang diberikan kitab, yaitu Yahudi. Apa yang menjadi tampak bagi mereka? Sidqan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kebenaran Nabi Muhammad SAW, fi kaunihim tis'ata asyar, dalam perihal berita jumlah malaikat yang menjaga tadi atau penjaga neraka tadi 19, al-muwafiq lima fi kitabihim, yang dimana angka 19 itu ternyata juga ada di dalam kitab Taurat atau kitab orang Yahudi. Di dalam kitab orang Yahudi juga dituliskan angka penjaga neraka itu 19. Jadi tujuannya agar menjadi tampak dan menimbulkan keyakinan bagi orang-orang yang diberikan kitab, yaitu orang-orang Yahudi. Wa yasdadal ladzina amanu imanan, dan agar bertambah bagi orang-orang yang beriman min ahlil kitab, dari ahlul kitab itu, imanan, keimanannya bertambah bagi orang yang beriman dari ahli kitab itu keimanannya, tasdiqan, sebagai bentuk pembenaran, limuwafaqatihi, karena apa yang dalam Al-Qur'an tadi, angka 19 tadi itu cocok ma atabihin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
limuwafaqatihi, karena apa yang ada dalam Taurat sesuai dan cocok dalam kitab mereka, cocok dengan ma atabihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma atabihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima fi kitabihim limuwafaqatihi ma atabihin Nabi sallallahu alaihi wasallam lima fi kitabihim. Karena cocoknya dengan hal tersebut, dengan angka 19 tersebut, apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang ada di dalam kitab mereka. Sama-sama 19. 19 dalam Al-Quran, 19 juga di dalam kitab-kitab orang Yahudi. Bertambahlah keimanan orang yang beriman di antara orang Yahudi. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Dan agar tidak menjadi ragu lagi orang-orang yang diberikan kitab dan orang-orang yang beriman min ghairihim, selain ahli kitab, fi adadil malaikah. Fi adadil malaikah. Perihal jumlah malaikat yang menjaga neraka. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafirun. Dan agar, jadi ini masih tentang angka 19 malaikat tadi ya, atau penjaga neraka tadi, agar orang-orang yang di dalam hati mereka ada sakit, penyakit, agar mereka berkata, eh, orang-orang yang ada penyakit di dalam hati mereka ini, atau syakun bil Madinah, orang-orang yang ada penyakit atau rasa ragu di hati mereka di Madinah tentunya, wal kafiruna, dan orang-orang kafir yang di Mekah tentunya. Jadi ini sepertinya sudah di Madinah ya teman-teman sekalian, ayat ini turun. Surah ini Makkiyah, tapi bisa jadi ada ayat yang turun setelah Nabi Hijrah atau Madaniyah. Nah, di sini Allah mengatakan tujuan 19 tadi adalah diantaranya agar orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit atau keraguan, yaitu orang-orang yang di Madinah, wal kafirun, dan orang-orang kufur, kafir Quraisy yang ada di Mekah, berkata, tujuannya apa? Agar mereka berkata, Maza aradallahu bihaza masalah. Apa yang Allah inginkan dengan hal ini, dengan angka ini, masalah sebagai permisalan atau penyebutan. Sammahu li gharabatihi bizalika wa uriba halan. Mereka menyebutnya sebagai masal itu karena angka 19 itu asing bagi mereka, karena asingnya hal demikian bagi mereka. Li gharabatihi bidzalika. Karena asingnya hal itu, asingnya hal yang Allah inginkan itu, yaitu angka 19, bizalika, dengan permisalan ini, kok mesti 19 dengan gambaran ini, kenapa Allah mesti menyebutnya angka 19? Dan mereka bertanya-tanya, apa yang Allah inginkan sebenarnya dengan hal demikian itu, sebagai permisalan atau sebagai penyebutan. Dan lafaz masalah secara bahasa di sini disebutkan, dii'rabkan sebagai hal atau situasi. Jadi Allah menginginkan hal demikian sebagai contoh. Maksudnya dalam kondisi sebagai contoh atau permisalan atau penyebutan. Kenapa mesti 19? Jadi mereka menyebut hal demikian di horobatihi karena asingnya hal demikian yang Allah inginkan tersebut, bizalika, dengan hal demikian sebagai contoh atau sebagai penyebutan. Kadzalik, demikianlah, yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Demikianlah maksudnya, mislu idlali munkir hadzal adadi wa huda musaddiqihi. Dan demikianlah permisalan, tafsirnya, dan demikianlah permisalan penyesatan penyesatan Allah terhadap orang-orang yang mengingkari angka ini, yaitu angka 19, dan dan permisalan diberikan petunjuknya orang-orang yang membenarkan angka ini, yaitu 19, yudhillullahu man yasha. Seperti itulah Allah menyesatkan orang-orang yang Ia inginkan, wa yahdi man yasha, dan memberikan petunjuk pada orang-orang yang Ia inginkan. Wa ma ya'lamu junuda rabbika, dan tidaklah mengetahui tentara-tentara Tuhanmu, maksudnya al-malaikah, malaikat-malaikat, fi quwwatihim wa a'wanihim, dalam kekuatan mereka dan besarnya kelompok penolong mereka. Jadi tentara Allah itu tidak kita ketahui ya berapa kekuatannya para malaikat tersebut dan berapa jumlah para penolongnya, para pendukungnya. Illa huwa, kecuali Allah sendiri. Wa ma hiya, dan tidaklah
hal itu maksudnya sakor, tidaklah sakor itu illa dzikra lil bashar, melainkan sebagai pemberi peringatan untuk manusia seluruhnya. Jadi teman-teman sekalian, sakor yang tadi diceritakan untuk Al-Walid bin Al-Mughirah atau orang-orang yang Allah kehendaki itu sebagai peringatan bagi kita semua untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Karena memang tujuan hidup kita adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Ketika kita menghambakan diri kepada Allah, Allah sejatinya menginginkan kehidupan yang membahagiakan untuk kita di dunia dan akhirat. Kita cukupkan di sini. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya. Surah Al-Muddathir ayat yang ke-32. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali sobat Al-Qur'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lamu bissawab.